Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin qadaqatilati adrikni Allah amma ba'du. Para sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Majelis Sholat Pati. Malam ini kami mau berzikir di kediaman Ibu Dasina dengan para kawan-kawan kami. Jangan lupa ya para sahabat semuanya, subscribe, kemudian like, komen, juga share, kemudian nyalakan notifikasinya. Jadi malam ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu tentang pengorbanan para sahabat Nabi yang begitu luar biasa ya. Coba kita renungi ini, bagaimana keimanan pada masanya para sahabat-sahabat Nabi ini dengan keimanan kita para sahabat semuanya. Kayaknya kalau dibandingkan dengan para sahabatnya Nabi, kita tidak ada apa-apanya di umat sekarang ini. Kita mulai dari bagaimana pengorbanan Zaid ibnu Sitina. Pada saat itu Zaid ibnu Sitina adalah seorang budak dari Abu Sufyan, yang manakala Abu Sufyan itu pada saat itu belum menjadi Islam. Abu Sufyan ini nantinya adalah bapaknya dari Muawiyah yang nantinya memegang tampuk khalifah yang berebut dengan Sayyidina Ali. Nah di situ ketika setiap harinya Abu Sufyan ini menyiksa Zaid ibnu Sitina untuk keluar dari Islam, karena mereka takut. Abu Sufyan dan Abu Jahal ini, Abu Lahab, takut semakin kuat Islam, jadi disiksa semua yang masuk Islam. Karena dia adalah seorang budak, jadi dia tidak bisa melawan kepada majikan. Dia setiap hari disiksa, dilukai, sampai batas akhirnya Abu Sufyan menawari kepada Zaid ibnu Sitina untuk, kalau kamu tidak disiksa, supaya kamu tidak disiksa, maka tukerlah dengan Muhammad. Jadi kamu tangkap Muhammad, bawa ke hadapan saya, kata Abu Sufyan. Saya bebaskan, bebas dari siksaan dan bebas jadi budak saya. Pada saat itu Abu Sufyan berkata dengan sangat emosi kepada Zaid, mengancam, kalau kamu bisa membawa Muhammad ke hadapanku, maka kamu ditukar dengan kebebasan dan berhenti saya siksa. Tapi di situ jawaban daripada Zaid ibnu Sitina dengan sangat tegas, dengan benar-benar lugas dia menjawab, jangankan baginda Nabi Muhammad itu dilukai, Nabi Muhammad kakinya terkena duri saja saya tidak rela. Jadi Abu Sufyan marah ya. Pada saat marah, jadi kamu bener pengen dihukum mati nih. Zaid tidak mau ditukar. Zaid berkata, saya siap. Saya tidak mau mengkhianati Nabi Muhammad. Saya tidak rela Nabi Muhammad untuk dilukai, apalagi dibunuh. Jadi pada saat itu Zaid ibnu Sitina meminta permintaan sebelum dia dieksekusi mati ya. Dia kemudian sholat 2 rakaat. Pada saat tahiyat, ketika dia assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu terdengar suara Nabi Muhammad dari kejauhan, waalaikumsalam Zaid, tempatmu nanti bersamaku di surga. Itu terdengar, Abu Sufyan juga mendengar pada saat Zaid di tahiyat akhir ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, terdengar suaranya Nabi Muhammad dari jarak jauh, assalamu alayka ya Zaid, tempatmu di surga bersamaku. Setelah salam kemudian Zaid tersenyum, lantas Abu Sufyan memenggal kepalanya, jadi meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Mereka tidak takut, para sahabat Nabi itu tidak takut dengan kematian, karena dengan Islam dan bersama Nabi Muhammad mereka tidak khianat. Itu pengorbanan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita lihat pengorbanan Sayyidina Ali pada saat Nabi Muhammad dikepung, dia menggantikan posisinya di kasurnya Nabi. Kasurnya Nabi itu terbuat dari bambu yang di atasnya adalah pelepah kurma. Itu Sayyidina Ali mau ya menjadi gantinya, walaupun pada saat itu tidak jadi dibunuh karena tangan dari orang kafir membuka selimut dan kemudian tidak jadi membunuhnya. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Pada saat
Nabi Muhammad lari keluar dari rumah pada saat dikepung itu Sayyidina Ali tadi. Jadi inti dari cerita itu, Nabi Muhammad hendak dibunuh ketika Abu Lahab dan Abu Sufyan berembuk. Datanglah iblis berwujud sebagai kakek-kakek dan menyuruh bagaimana kalau Muhammad untuk menghentikannya adalah dengan dibunuh. Disetujui. Kemudian menyuruhlah Abu Lahab dan Abu Sufyan ini jago-jago pembunuh ya, para eksekutor pembunuh, atau kalau orang keren sekarang sniper ya. Dulu kalau sniper pakai senjata, ini algojo yang hebat, jago gulat semua yang bersenjata ya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat Jibril untuk keluar ya. Pada saat Nabi Muhammad hendak keluar, pasukan itu sudah mengepung dan sudah siap Sayyidina Ali tadi menggantikan ya. Nabi Muhammad ketika hendak keluar mengambil pasir, kemudian ditiupkan ke dinding-dinding tembok dengan membaca surat Yasin sampai dengan waja'alna min baini aidim saddan min khalfihim saddan fahum la yubsirun, dari ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian ditiup karena waja'alna min baini aidim saddan min khalfihim saddan fahum la yubsirun itu, dan kami ada dinding di depan, kemudian di kanan, di kiri dan di belakang, sehingga mereka tidak melihat. Semua algojo itu tertidur. Nabi Muhammad pergi ke gua ya. Kemudian setelah Nabi Muhammad berangkat, masuklah orang-orang kafir itu hendak membunuh. Dikira di kasur itu adalah Nabi Muhammad. Begitu ditarik selimutnya, ternyata Sayyidina Ali. Andaikan Allah tidak menyelamatkan Sayyidina Ali pada saat itu, langsung dibunuh. Kan salah sasaran itu Sayyidina Ali, posisinya besar pengorbanannya. Kalau dia mati tapi sudah siap itu. Sampai akhirnya nyampe di gua. Di gua itu Nabi Muhammad masuk. Di dalam gua ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah ditemani ini, Abu Bakar As-Siddiq ini memeriksa keadaan di dalam gua ini. Barangkali ada binatang buas atau harimau. Dia lebih dulu masuk, takut Nabi Muhammad kenapa ya. Kemudian setelah sudah merasa aman, masuk, dan itulah salah satu binatang yang kita patut hargai, yaitu laba-laba. Sudah masuk, laba-laba itu langsung menutup pintu gua, seolah-olah seperti tidak ada orang yang masuk. Itulah salah satu kelebihan binatang daripada laba-laba. Dia membuat sarang. Kemudian burung merpati pun sama, burung merpati pun membuat sarang di atas gua ya. Sampai sekarang itu merpati itu sampai sekarang sudah ada ya. Nah kemudian kita lanjutkan, setelah sudah di dalam ya para sahabat, setelah sudah di dalam rasa aman, Nabi Muhammad itu saking lelahnya berada di pangkuannya Abu Bakar. Abu Bakar itu ada beberapa lubang. Pada saat itu di depan sudah ada orang-orang kafir ya, yang bersenjata, ini sangat banyak ya, ada jumlah hampir 40 orang sudah memutari. Abu Bakar itu merasa ketakutan. Bukan takut karena dirinya akan mati, takut Rasul kenapa, karena kalau dirinya yang meninggal, dia bukan siapa-siapa. Kalau Nabi Muhammad membawa risalah besar ya, Islam supaya sampai ke pelosok dunia ya. Jadi sampai Abu Bakar ini berkata, ya Rasulullah, bagaimana ini? Nah itulah yang dalam Al-Quran termaktub, la tahzan, jangan bersedih, jangan takut, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Itulah yang nanti karya-karya populer dari orang-orang menjadi buku-buku karya tulis la tahzan itu, Nabi Muhammad menenangkan sahabatnya. Setelah itu Abu Bakar itu ada lubang ya, dengan kaki jempolnya tutupi lubang supaya tidak bisa diintai oleh orang. Setelah itu Nabi Muhammad tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Nabi Muhammad tertidur lelap karena saking capek, itu ada ular berbahaya dari gurun, ular berbisa ya, sehingga mematok kaki Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia ini lagi memangku seorang yang mulia, kekasihnya Allah. Dia ini melihat ada ular besar sampai dipatok, dia tahan ya, greget seperti itu, menahan sakit dan darah yang mulai keluar ketika kakinya dipatok ya. Dia tahan sampai keringat bercucuran, air mata bercucuran karena saking sakit dan tidak mau ngejerit ya, tidak mau membangunkan kekasihnya Allah. Itu pengorbanannya Abu Bakar As-Siddiq, sampai karena saking nahan sakit keluar air matanya menetes di pipi Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad bangun. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar,
Apa kamu tidak ikhlas menemaniku dalam hijrah ini, dalam pelarian ini? Kata Abu Bakar, saya ikhlas ya Rasulullah. Kenapa kamu menangis? Kemudian Abu Bakar memperlihatkan kakinya yang berdarah kena ular berbisa. Kemudian Nabi Muhammad bangun, ditiupkan di sini di air ludah ya, diusapkan, sembuh dengan izin Allah. Kembali kepada saat para sahabat-sahabat yang lainnya, banyak bukan hanya harta para sahabatnya Nabi berkorban, bahkan nyawa ya rela mereka korbankan demi memperjuangkan Islam dan demi membela Nabi Muhammad. Coba dari sekelumit ini kita bandingkan dengan diri kita. Kadang-kadang kurang makan saja kita bisa korupsi, kita bisa melakukan riba, kita bisa saling gontok-gontokan, menjatuhkan. Coba hanya urusan perut, hanya urusan pamer ya kekayaan, sampai seperti itu. Kita lihat sahabatnya Nabi bukan hanya berkorban dengan tenaga, bukan dengan harta, tapi juga dengan nyawa. Mereka benar-benar berjuang ya. Sampai suatu ketika pada saat setelah perang Badar itu Rasulullah menang dengan jumlah 700 melawan 1300 ya. Di perang setelah perang Badar itu perang Uhud, Nabi Muhammad kalah ya sampai giginya rontok. Itu di situ banyak yang terluka parah karena ada pengkhianatan ya dari kaum muslimin. Nah, dilanjutkan setelah ada anak muda yang sampai kena tebasan itu lebih dari 15 pada saat itu. Ketika kala itu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk lanjut perang. Dengan keadaan yang sudah parah, para pemuda-pemuda yang sudah robek-robek badannya itu keluar ya, sampai pada saat itu terjadi kemenangan. Kalau tidak salah di perang Khandaq itu, kaum kafir yang tadinya menang itu lari terbirit-birit karena melihat mungkin seperti ini orang kaum muslimin kekuatannya, sampai orang yang tangannya hampir putus pada maju ya. Itu para sahabatnya Nabi. Pernah ketika pada saat di perang Uhud tadi, anak muda tadi yang terbelah banyak itu ketika melihat Rasulullah hendak ditebas ya dari belakang, itu ada seorang ibu-ibu hamil yang menahan dengan bagian punggungnya sampai robek. Si dua pemuda tadi sebelum terluka lari menolong ibunya. Ketika hendak menolong ibunya, ibunya berkata, "Kamu jangan tolong saya ini kalau mati tidak ada apa-apanya. Kamu lindungi saja Nabi Muhammad, saya tidak ada apa-apanya." Kemudian tadi dua pemuda tadi bertarung habis-habisan sampai badannya ini banyak terbelah, sampai adiknya itu, ini para sahabat ini lengannya ini sudah hampir putus ya karena tebasan pedang, sampai dia saking susahnya diinjek tangannya, diputuskan, maju perang tinggal satu tangannya. Coba bayangkan kita zaman dulu sampai seperti itu perjuangan Islam. Kita sekarang tidak usah begitu, ke masjid saja susah. Atau kalau jauh dibandingkan dengan bagaimana istrinya Fir'aun, Siti Aisyah, itu yang rela mati demi agama, demi menyembah Allah. Kita yang umatnya Nabi Muhammad baru bercerita tentang itu, sebagian kecil, masih banyak. Cuman coba bagaimana sekarang di masjid tidak ada yang bawa pedang ketika kita mau sholat. Kita malas coba para sahabat. Dan kita pun tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Maka saya menyampaikan pada para sahabat semua, ini adalah petikan iktibar untuk para sahabat dan juga diri saya. Apa sih yang sudah kita lakukan untuk Islam? Apa sih yang untuk kita lakukan untuk pengorbanan kepada Nabi Muhammad? Belum ada. Coba kita mulai dari sekarang renungkan ya. Kemudian ibadah kita perbaiki, perbanyak baca sholawat supaya kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita renungkan kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, ada di situ dalam sebuah syair pernah termaktub di situ, kulul qulub, setiap hati yang mencintai Nabi, kulul qulubi ilal habibi tamilu, setiap hati orang beriman yang mencintai Nabi, kulul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilun. Di situ ada syahidun, terlihat, dan ada dalil, ada buktinya orang yang mencintai Nabi.
Apa sih dalilnya? Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan saratumul asyikina tasilu. Jadi ketika disebutkan nama Muhammad berlinang air mata, itulah dalil dan buktinya. Syahidun wa dalilun di situ ketika orang yang sudah cinta Nabi, ketika nama Nabi Muhammad disebutkan berlinangan air mata. Hadza Rasulullah, hadza Rasulullah, hadza li rabbihil alamin khalilu. Nah, di situ kalau kita jangan mengaku-ngaku cinta Nabi, kalau kita masih banyak mencintai diri sendiri, masih banyak hubung dunia. Saya pun masih belajar. Jadi para sahabat, kita jangan sampai tinggalkan sholat, perbanyak sholawat. Itu saja. Nanti kalau ada sholawatannya, mau ikut dengan kita membaca sholat Fatih boleh. Itu sekelumit dari kami. Semoga bisa bermanfaat, ada iktibar pelajaran bagi kita semua. Kita ini harus perbaiki keimanan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.